Baik, berikutnya kita akan bahas soal nomor 1. Pak Alan meminjam uang di koperasi sebesar 2 juta dengan bunga 2% per bulan. Nah, ini hati-hati, 2% bulan ya. Jika lama meminjam 5 bulan, besar angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan. Oke. Di soal ini kita belajar tentang angsuran. Nah, angsuran itu berarti nanti kita meminjam uang di koperasi ya. Dengan kata lain, koperasi tersebut itu kan mendapatkan bunga dari uang yang kita pinjam ya. Jadi untuk mencari angsuran nanti, prinsip mengerjakannya, kita mencari dulu bunga yang diperoleh oleh pihak koperasi atau pihak yang kita pinjam uangnya. Kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Tadi Alan meminjam ya, berarti dia meminjam modalnya adalah 2 juta. Kemudian bunga 2% per bulan. Nah, karena ada kata-kata per bulan ini harus hati-hati ya. Bisa kita tuliskan P persennya adalah 2% per bulan. Nah, kemudian dia meminjamnya selama 5 bulan. Berarti N-nya adalah 5 bulan. Nah, yang dicari adalah angsuran tiap bulan. Nah, sebelum kita mencari angsuran tiap bulan, sesuai yang saya katakan tadi, angsuran itu sama saja bank atau koperasi yang kita peroleh itu mendapatkan bunga ya. Jadi kita mencari bunganya yang didapat oleh koperasi. Nah, besarnya bunga bagaimana cara mencarinya? Kalau di rumus biasa adalah N per 12 ya, itu kan per tahun ya. Karena di sini bunganya per bulan, berarti langsung saja nanti N kali P persen, yang ini per bulan, kali modalnya. Nah, di sini tadi dia lama meminjamnya 5 bulan ya, berarti 5 kali P-nya adalah 2 per bulan, berarti 2 per 100 dikali yang dipinjam 2 juta. Ya, ingat ya, di sini bukan per 12, bunganya itu per bulan. Nah, ini tinggal kita sederhanain saja. Ini gitu ya. Ini kita kalikan, itu adalah 200.000. Nah, jadi koperasi itu nanti memperoleh keuntungan dengan meminjamkan Pak Alan itu sebesar 200.000 selama 5 bulan gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari angsuran itu adalah besarnya modal ditambah dengan bunganya. Berarti modalnya tadi yang dipinjam 2 juta ditambah besarnya bunga 200.000 gitu ya. Berarti nanti yang harus dibayarkan selama 5 bulan adalah 2.200.000. Nah, pertanyaannya, besar angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan. Berarti angsuran tiap bulan. Nah, ini bisa kita cari dengan cara angsuran tiap yang dipinjam tadi atau modal ditambah dengan bunga, ditambahin dulu, kemudian dibagi dia meminjamnya selama berapa bulan. Seperti itu ya. Nah, angsurannya tadi sudah kita peroleh yaitu 2.200.000. Kemudian tinggal kita bagi dengan lamanya dia meminjam yaitu 5 bulan. Berarti angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan adalah, ini sederhana ini saja ya. Ini adalah 4. Nah, berarti besarnya angsurannya adalah 440.000 setiap bulan. Seperti itu. Berikutnya soal nomor 2. Ini masih tentang angsuran ya. Seseorang meminjam uang di koperasi sebesar 4 juta dengan bunga 18% per tahun. Nah, di sini per tahun ya. Dan lama meminjamnya adalah 5 bulan. Pertanyaannya masih sama, besar angsuran yang dibayar setiap bulan. Nah, langsung saja kita tulis apa yang diketahui di soal. Di sini 4 juta, berarti dia meminjamnya 4 juta ya.
Kemudian bunganya 18% per tahun, berarti P persen itu 18% per tahun. Nah, ini kita tulis ya supaya nanti tidak salah dalam menentukan rumusnya. Kemudian jika lama meminjam 5 bulan berarti N sama dengan 5 bulan ya. Yang dicari adalah angsuran tiap bulan. Nah, ini sama saja prinsipnya, kita mencari besarnya bunga yang diperoleh oleh koperasi. Jadi bisa kita tuliskan bunga yang diperoleh oleh koperasi. Apa rumusnya? Yaitu N per 12. Kenapa dia per 12? Karena bunganya itu dalam satuan tahun. Jadi N per 12. Tinggal dikali P persen, kemudian dikali besarnya modal. Nah, N-nya tadi 5 per 12 kali P-nya 18 per 100 kali pinjamnya 4 juta. Itu ya. Nah, kemudian dari sini bisa kita sederhanakan. Ini kita sederhanain aja. Nah, kemudian ini dengan ini bisa kita sederhanain. Misalnya kita bagi dengan 3 ya. Ini jadinya 4, ini jadinya 6. Nah, ini nanti ini dengan ini bisa. Nah, berarti tinggal 5 kali 6 kali ini ya. Berarti jawabannya adalah 300.000. Nah, jadi koperasi nanti memperoleh bunga sebesar 300.000. Nah, dari sini kemudian kita bisa mencari besarnya angsuran. Langsung aja ya, angsuran tiap bulan. Nah, di mana angsuran tiap bulan itu bisa diperoleh dari besarnya modal yang dipinjam ditambah besarnya bunga dibagi lamanya dia meminjam. Jadi di sini tinggal modal yang dipinjam tadi 4 juta ditambah dengan bunganya adalah 300.000. Berarti ini 4.300.000 ya. Nah, berarti tiap bulannya tinggal kita bagi 4.300.000 kita bagi dengan lamanya dia meminjam yaitu 5. Nah, ini kita selesaikan yaitu jawabannya 860.000. Jadi besarnya angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya yaitu 860.000. Seperti itu ya. Berikutnya kita akan membahas soal yang berkaitan dengan pajak ya. Nah, di sini pajak itu nanti bisa memiliki dua artian. Yang pertama adalah pajak bisa menambah nilai suatu barang. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Jika kita misalnya membeli suatu barang, kemudian di situ ada tulisan pajak 10%. Nah, artinya apa? Yang harus kita bayarkan nanti melebihi dari harga barang tersebut. Gitu ya. Nah, di sisi lain, pajak juga itu bisa mengurangi nilai. Nah, biasanya yang mengurangi itu soal-soal yang berkaitan dengan gaji. Nah, misalnya di sini, Ibu menerima gaji setiap bulannya adalah 2.500.000 dan harus membayar pajak 2,5%. Nah, di sini pajak di sini itu mengurangi pendapatan Ibu ya, karena harus kepotong. Nah, ini tipe yang kedua. Nah, pertanyaannya adalah berapa gaji bersih? Nah, jadi gaji setelah dikurangi pajak itu nanti kita sebut dengan gaji bersih. Nah, jadi bisa kita tuliskan gaji di awal ini bisa kita tulis dengan pendapatan ya. Pendapatan dari Ibu yaitu 2.500.000. Kemudian besarnya pajak itu adalah 2,5%. Pertanyaannya adalah gaji bersihnya itu berapa? Nah, di sini nanti pajak ini mengurangi ya. Jadi langkah pertama kita mencari besarnya pajak. Berapa pajak yang harus dibayarkan oleh Ibu dengan gaji segini?
Berarti kan tinggal kita selesaikan dengan cara cari pajaknya dulu ya. Tinggal 2,5% dikalikan dengan pendapatan, yaitu 2.500.000. Nah, pajaknya yang harus dibayarkan oleh ibu adalah di sini 2,5/100. Karena di sini ada komanya, kita hilangkan, tambah 01 ya. Kalikan 2.500.000. Nah, tinggal kita sederhanain saja. 3 tuh 23. Nah, ini kita kalikan, yaitu 62.500. Nah, inilah pajak yang harus dibayarkan oleh ibu. Nah, pertanyaannya adalah gaji bersih. Nah, gaji bersihnya berapa? Nah, gaji bersihnya itu diperoleh dari pendapatan tadi, yaitu 2.500.000 dikurangi dengan besarnya pajak, yaitu 62.500. Ini tinggal kita kurangkan. Ini 0, ini 10, 9, 9, 4 ya. 10 kurangi 5, 5. 9 kurangi 2, 7. 9 kurangi 6, 3. Ini 4, 2. Oh, berarti gaji bersih yang diperoleh ibu adalah 2.437.500 rupiah. Seperti itu ya. Nah, berikutnya di soal nomor 2, gaji Pak Helmi sebesar 1.400.000 tiap bulan dengan penghasilan tidak kena pajak adalah 470.000. Nah, di sini ada tambahan aturannya ya. Dari gaji yang diperoleh Pak Helmi ini ternyata ada penghasilan yang tidak kena pajak. Nah, kemudian pajak yang harus dibayarkan adalah 10%. Pertanyaannya gaji yang diterima. Nah, dari sini kita cari dulu pendapatannya ya, yaitu sebesar 1.400.000. Nah, di sini ada kata-kata penghasilan tidak kena pajak. Berarti yang nominal 480.000 ini tidak kena pajak. Jadi langkah pertama nanti kita cari penghasilan yang kena pajak dulu. Nah, berarti berapa? Nah, caranya tinggal kita kurangkan saja dengan pendapatan yang tidak kena pajak ya. Jadi pendapatan ini kita kurangi dengan pendapatan yang tidak kena pajak. Nah, tinggal kita kurangkan dengan 480.000. Nah, nanti hasilnya pengurangan ini kita sebut dengan pendapatan yang kena pajak. Nah, nanti nominalnya seperti itu. Nah, ini kita kurangkan aja 0, 0, 0, 0. Ini jadi 10, ini 13 ya. Ini 2, ini 9. Jadi nanti kita hitung pajak yang harus dibayarkan dari penghasilan yang kena pajak ini. Nah, dari situ tadi pajaknya kan 10% ya, adalah 10%. Nah, berarti kita bisa menghitung yang pertama adalah besar pajaknya, yaitu tinggal 10% kali pendapatan yang kena pajak 920.000. Berarti ini menjadi 10/100 kali 920.000 ya. Sederhanain, ini menjadi 92.000. Jadi nanti besar pajak yang harus dibayarkan Pak Helmi adalah 92.000. Maka gajinya gaji bersih ya, berarti kan sama saja gaji awal tadi 1.400.000 tinggal kita kurangi dengan besarnya pajak 92.000. Kita kurangkan di sini 0, 0, 0, ini 10, 9, 3 ya. Berarti 10 kurangi 2, 8, 9 kurangi 9, 0, 3, 1. Oh, berarti besarnya gaji yang diperoleh Pak Helmi selama 1 bulan yaitu 1.308.000. Baik, berikutnya di soal nomor 3,
Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan neto, bruto, dan tara ya. Di mana neto itu apa? Neto adalah berat bersih. Kemudian tara itu apa? Tara itu wadahnya ya. Nah, kalau bruto itu adalah berat kotornya. Nah, di sini diketahui neto dari suatu peti mangga adalah 20 kg. Berarti bisa kita tulis adalah 20 kg. Kemudian taranya itu wadahnya 2 kg, maka brutonya itu berat kotor. Bruto itu neto ditambah dengan tara. Seperti itu ya. Nah, karena ini satuannya sudah sama, berarti tinggal kita tambahkan saja netonya yaitu 20 kilo ditambah taranya 2 kilo. Berarti brutonya berapa? Yaitu 22 kg. Seperti itu. Berikutnya di soal nomor 4, Indra membeli 1 bungkus permen. Dalam bungkus tersebut tertulis netonya 160 gram. Setelah habis, Indra menimbang bungkus permennya. Diketahui berat bungkusnya adalah 40 gram. Nah, di sini berat bungkus ya, berarti di sini taranya. Nah, di soal kita diminta untuk mencari persentase taranya. Nah, di sini bisa kita tuliskan netonya 160 gram ya. Kemudian berat bungkusnya berarti taranya itu adalah 40 gram. Nah, dari sini pasti kita mencari yang namanya bruto. Kita jumlahkan saja yaitu 200 gram. Nah, setelah ketemu ini persentase tara atau persen tara itu bisa diperoleh dari besarnya tara dibagi dengan bruto ya. Kenapa tadi kita mencari bruto? Karena supaya untuk menuliskan yang per di sini tinggal dikali 100%. Nah, taranya berapa? 40 per brutonya 200, tinggal kita kalikan 100%. Seperti itu ya. Nah, ini sederhanain, berarti tinggal 40 dibagi 2 yaitu 20%. Jadi persentase taranya adalah 20%. Seperti itu. Berikutnya di soal nomor 5. Jika sekantong beras dengan bruto 200 kg, taranya 4%, berapa netonya? Nah, dari sini bisa kita tuliskan brutonya itu 200 kg ya. Kemudian taranya itu 4%. Nah, kemudian kita mencari netonya. Nah, neto itu bisa diperoleh dari, ini salah satu cara ya, neto kan diperoleh dari bruto berat kotor dikurangi wadahnya ya, atau dikurangi taranya. Nah, dari sini ada 2 cara. Yang pertama kita mencari taranya dulu. Nah, tara kan sudah diketahui persen, berarti untuk mencari tara tinggal 4% nanti dikali dengan brutonya, yaitu 4/100 kali 200 kg. Nah, ini kita sederhanain aja. Oh, berarti kita peroleh taranya sebesar 8 kg. Maka dari itu netonya bisa kita peroleh dari bruto dikurangi dengan tara. Nah, brutonya tadi adalah 200 kg, tinggal kita kurangi 8 kg, yaitu 192 kg. Atau nanti bisa kita menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah gini. Di sini kan taranya 4% ya. Nah, ketika tara 4%, bruto itu kan 100%. Maka netonya kan sama aja 100%, tinggal dikurangi 4% ya, yaitu 96%. Nah, dari sini kita langsung bisa menghitung netonya, yaitu 96/100, tinggal kita kali dengan brutonya tadi 200 kg. Ini sederhanain. Nah, 96 tinggal kita kalikan 2, yaitu 192 kg. Nah, cara seperti ini juga boleh.